Halo minasan, o genki desu ka? Kita kembali lagi belajar bahasa Jepangnya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara mengungkapkan makanan yang kita konsumsi dan lokasi kita makan. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengungkapkan siapa sih yang biasanya kita ajak saat makan. Kemudian juga kita akan belajar tentang cara mengajak teman atau mengajak orang lain untuk makan bersama kita, serta bagaimana cara merespon ajakan tersebut. Baik, sekarang kita masuk ke kosakata. Sebelum masuk ke pola kalimat ya, kita masuk ke kosakata. Ini adalah yang bisa kita gunakan untuk menyatakan orang yang biasa kita ajak makan. Yang pertama ini ada rinasang. Ini apabila kalian ingin menyebutkan nama daripada orang yang kalian ajak makan. Kalau mau menyebutkan namanya, kalian tinggal sebutkan namanya ditambah sang. Kemudian ini yang kedua adalah tomodachi. Tomodachi ini artinya adalah teman. Jadi apabila kalian hanya ingin mengatakan teman tanpa menyebutkan namanya, tanpa kalian mau menyebutkan namanya, seperti pada contoh kosakata yang pertama, kalian bisa gunakan tomodachi. Jadi tomodachi ini artinya adalah teman. Yang ketiga ini adalah hitoride. Hitoride ini artinya adalah sendiri atau sendirian. Jadi kalau kalian biasa makan sendiri atau biasa melakukan sesuatu sendiri, kalian bisa menggunakan hitoride untuk mengungkapkannya. Baik, kosakatanya hanya 3 saja. Sekarang kita coba belajar melafalkan. Kalian bisa ikuti dari rumah. 1、りなさん、りなさんです。りなさんと食べます。2、友達、友達です。友達と食べます。3、一人、一人です。一人で食べます。Itu dia pelafalan 3 kosakata yang bisa kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan belajar pola kalimatnya. Pola kalimat yang pertama adalah cara mengutarakan makan dengan siapa. Jadi pola kalimat untuk mengutarakan makan dengan siapa adalah yang pertama kita masukkan subjeknya. Bisa diri kita sendiri atau bisa juga orang lain. Kemudian kita masukkan partikel wa, diikuti dengan kata benda orang. Jadi siapa yang kalian ajak makan, kalian masukkan di sini. Lalu diikuti dengan partikel to dan diakhiri dengan kosakata tabemas. Diakhiri dengan kata kerja tabemas. Jadi subjek wa, kata benda orang yang kalian ajak makan, to tabemas. Supaya lebih paham, kita coba untuk menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Yang pertama, ini kita punya kalimat, saya makan bersama Rina. Saya makan bersama Rina. Saya lupa jelaskan, jadi to ini, partikel to di sini bisa kita terjemahkan dengan kata partikel to ini bisa kita terjemahkan sebagai kata dengan atau bersama dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalimat pertama kita punya saya makan bersama Rina. Kita coba terjemahkan ke bahasa Jepang. Yang pertama kita lakukan adalah memasukkan subjeknya. Subjeknya itu ini. Kata pertama adalah saya. Subjeknya ini berupa orang juga, yaitu saya. Kita masukkan saya di sini. Saya bahasa Jepangnya adalah watashi. Watashi ditambah kata kedua yaitu partikel wa. Kemudian kata benda orang. Orang yang kalian ajak makan.
orang yang kita ajak makan. Di sini yang saya ajak makan adalah Rina. Kita masukkan Rina di sini. Ingat, karena Rina merupakan kata ganti orang ketiga, maka tambahkan sang setelah namanya ya. Karena banyak sekali yang sering lupa memasukkan sang, lalu diikuti dengan to tabemas. Yang terakhir ditutup dengan to tabemas. Jadi bahasa Jepang dari saya makan bersama Rina adalah watashi wa Rina sang to tabemas. Watashi wa Rina sang to tabemas. Selanjutnya, kalimat kedua kita punya Sonia makan bersama teman. Sonia makan bersama teman, bahasa Jepangnya adalah, ingat pertama kita masukkan subjeknya. Subjek dari kalimat Sonia makan bersama teman adalah Sonia. Kita masukkan Sonia di sini. Ya, karena Sonia merupakan orang ketiga, ingat tambah sang di belakangnya, jadi Sonia sang. Ditambah partikel wa, masukkan partikel wa, lalu masukkan kata benda orang yang diajak makan oleh Sonia. Yang diajak makan oleh Sonia adalah temannya. Jadi kita masukkan teman di sini. Teman tadi bahasa Jepangnya adalah tomodachi. Kita masukkan tomodachi diakhiri dengan to tabemas. Jadi bahasa Jepang dari Sonia makan bersama teman adalah Sonia-san wa tomodachi to tabemas. Sonia-san wa tomodachi to tabemas. Ya, itu tadi 2 kalimat sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kita masih punya kalimat ketiga. Ini ada kalimat makan bersama Dania. Makan bersama Dania kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kita masukkan subjeknya, tapi kalimat ini tidak punya subjek. Jadi kita tidak perlu memasukkan subjek apapun di sini. Kita kosongkan, kemudian kita masukkan kata benda orang yang diajak makan bersama. Yang diajak makan adalah Dania di sini, maka kita masukkan Dania sang. Ingat ya, ditambah sang, kemudian langsung saja diakhiri dengan to tabemas. Jadi bahasa Jepang dari makan bersama Dania adalah Dania sang to tabemas. Dania sang to tabemas. Sudah ada 3 kalimat. Selanjutnya, ini ada kalimat keempat. Kalimatnya adalah saya makan sendirian. Saya makan sendirian. Kita coba terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kita masukkan subjeknya. Subjeknya di sini adalah saya. Kita masukkan saya. Saya bahasa Jepangnya adalah watashi. Kemudian diikuti partikel wa. Lalu kata benda orangnya, orang yang diajak makan adalah tidak ada karena dia makan sendirian. Tadi kita belajar sendiri itu bahasa Jepangnya adalah hitori. Diakhiri dengan to tabemas. Tapi karena hitori ini bukan merupakan orang ketiga, maka to-nya kita ganti dengan de. Seperti yang tadi kita pelajari pada kosakatanya yaitu hitori de. Jadi to-nya tidak perlu dipakai, diganti dengan de, diakhiri dengan kata kerja yang sama yaitu tabemas. Jadi bahasa Jepang dari kalimat saya makan sendirian adalah watashi wa hitori de tabemas. Watashi wa hitori de tabemas. Ya, sampai di sini apakah bisa dipahami? Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Kita lanjutkan ke pola kalimat selanjutnya. Pola kalimat selanjutnya adalah cara menanyakan makan dengan siapa. Kalimat sebelumnya adalah cara mengutarakan atau cara menyampaikan makan dengan siapa. Sekarang ini adalah kalimat tanyanya. Jadi, kalau kalian mau nanya, makan sama siapa nih? Gitu. Kalian mau tanya makan bersama siapa? Makan sama siapa? Sama siapa makan? Bisa juga. Maka kalimatnya adalah seperti ini. Jadi, untuk kalimat laporannya atau cara mengutarakannya kan itu titik-titik to tabemas. Di titik-titiknya ini kita isi orang yang kita ajak makan. Karena kita nggak tahu
siapa yang akan kita ajak makan di sini, kita perlu tanya siapa. Siapa itu bahasa Jepangnya adalah dare. Kata tanya siapa bahasa Jepangnya adalah dare. Kita masukkan dare pada titik-titik ini. Lalu tinggal diakhiri dengan partikel ka, seperti kalimat tanya yang biasanya dalam bahasa Jepang. Sehingga makan bersama siapa bahasa Jepangnya adalah dare to tabemasu ka? Dare to tabemasu ka? Bisa dipahami ya? Gampang sekali penerjemahannya. Makan bersama siapa? Dare to tabemasu ka? Lili makan bersama siapa? Lili-san wa dare to tabemasu ka? Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar cara mengajak dan cara menerima ajakan.